Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Oktasa Putri dengan NIM 21116162200011 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lambung Mangkurat. Dalam video ini, saya akan menjelaskan kembali tentang materi yang telah disampaikan oleh Ibu Dr. Nur Cahaya MPD selaku dosen dari mata kuliah Linguistik Umum. Materi yang akan saya jelaskan kali ini adalah tentang hakikat dan fungsi dari bahasa. Kita akan mulai dengan pengertian hakikat dan juga bahasa. Apa sih itu hakikat? Apa juga itu bahasa? Hakikat adalah suatu hal yang mendasar, sedangkan bahasa adalah suatu sistem lambang bunyi yang bersifat arbitrer, konvensional, dan bermakna yang digunakan untuk bekerja sama, berkomunikasi, serta untuk mengidentifikasikan diri. Materi berikutnya adalah ciri-ciri dari bahasa. Yang pertama ada oral atau vokal. Bahasa adalah sesuatu yang dikeluarkan lewat mulut atau alat ucap manusia yang berupa bunyi, dan bunyi itu disebut sebagai bahasa primer. Sedangkan untuk tulisan atau isyarat itu termasuk ke dalam turunan dari bahasa atau yang biasa kita kenal sekunder. Yang kedua ada bermakna. Tidak semua bunyi yang dikeluarkan lewat mulut manusia itu disebut bahasa. Jadi, bunyi tersebut juga harus memiliki makna. Contohnya seperti jika kita menyapa teman kita, "Halo, kamu sedang apa?" Maka teman yang kita sapa akan mengerti apa yang kita bicarakan. Karena kita berbicara itu punya makna. Bunyi yang kita keluarkan itu mempunyai makna. Tapi jika kita menyapa teman kita dengan seperti dia tidak akan mengerti karena apa yang kita keluarkan, bunyi yang kita keluarkan itu tidak mempunyai makna seperti itu. Jika membahas tentang ciri-ciri bahasa yang bermakna, kita mengenal yang namanya segitiga Richard Ogden atau teori segitiga semiotik. Dalam segitiga Richard Ogden itu memiliki 3 sudut. Sudut yang pertama itu melambangkan ujaran. Sudut yang kedua yang berada di puncak segitiga itu melambangkan makna. Sedangkan sudut yang ketiga itu melambangkan simbol. Kita akan memberi contoh dengan hewan sapi. Pada sudut yang pertama yang ujaran kita akan mengisi dengan kata sapi. Untuk sudut yang kedua pada bagian makna itu kita akan menjelaskan apa itu sapi. Sapi adalah hewan ternak yang dapat menghasilkan susu, daging, dan kulit. Pada sudut simbol kita akan menggambarkan sapi itu seperti apa. Saya akan menjelaskan kenapa garis yang ada di bawah segitiga itu putus-putus. Karena antara ujaran dan juga simbol itu tidak memiliki hubungan secara langsung. Yang memiliki hubungan secara langsung itu adalah dari ujaran ke makna lalu ke simbol. Oleh karena itu garisnya tidak putus-putus. Tapi untuk ujaran ke simbol itu tidak memiliki hubungan secara langsung. Nah, untuk segitiga Richard Ogden itu ada yang berwujud dan juga tidak berwujud. Contoh yang sapi tadi itu adalah contoh yang berwujud. Terus bagaimana untuk contoh yang tidak berwujud? Kita akan ambil contoh kata cinta. Nah, pada sudut yang ujaran kita akan mengisi kata cinta. Untuk sudut yang makna kita akan menjelaskan apa itu cinta. Cinta adalah kasih sayang untuk keluarga, untuk orang tua, untuk adik, atau untuk pacar. Nah, untuk sudut yang ketiga, yang simbol, kita akan menggambarkan cinta. Orang biasanya mengenal cinta itu berbentuk hati, seperti ini atau ini. Jadi tidak pasti. Orang-orang itu belum
tahu pasti bagaimana bentuk cinta, tapi bisa merasakan cinta. Itulah kenapa kata cinta itu disebut sebagai kata yang tidak berwujud, tapi bisa dirasakan, seperti itu. Untuk yang ketiga ada arbitrer, yang berarti bahasa itu mana suka. Sesuka kita menyebutnya seperti apa. Maka dari itu, kenapa dalam teori segitiga Richard Ogden tadi, garis penghubung antara ujaran dan juga simbol itu putus-putus karena tidak ada hubungan langsung di antara keduanya. Yang keempat ada konvensional, yang artinya bahasa harus disepakati oleh banyak orang. Untuk arbitrer dan konvensional itu adalah satu kesatuan. Untuk menggunakan suatu bahasa itu kita boleh mana suka, sesuka kita. Tapi kita juga harus tahu mana yang disepakati oleh banyak orang. Contoh saja seperti es kelapa muda. Es kelapa muda adalah bahasa yang disepakati dan diketahui oleh seluruh rakyat Indonesia. Berbeda jika orang-orang Banjar menyebut es kelapa muda itu sebagai es nyur. Berbeda lagi jika orang-orang Jawa menyebut es kelapa muda itu sebagai es degan. Berbeda lagi juga jika orang-orang Barabai menyebut es kelapa muda itu sebagai es cawu. Tapi di sini yang banyak disepakati oleh orang-orang adalah es kelapa muda. Jadi kita memakai es kelapa muda, bukan es cawu, bukan es degan, dan juga bukan es nyur. Contoh lain saya berikan dapur. Dapur adalah kata yang disepakati dan diterima oleh seluruh warga Indonesia. Berbeda jika orang-orang Banjar menyebut dapur itu sebagai padu. Berbeda lagi jika orang-orang Jawa menyebut dapur itu sebagai pawon. Tapi di sini yang banyak disepakati oleh orang-orang adalah dapur. Jadi kita memakai dapur, bukan pawon ataupun padu. Seperti itu. Yang kelima ada universal, artinya menyeluruh atau mendunia. Contoh ciri-ciri universal pada bahasa adalah adanya bunyi bahasa yang berupa vokal dan konsonan pada semua bahasa yang ada di dunia. Yang keenam ada unik. Bahasa bersifat unik, artinya bahasa memiliki ciri khas tersendiri pada sistem dan penggunaannya. Ciri-ciri tersebut berlaku untuk seluruh bahasa di dunia. Yang ketujuh ada produktif. Ciri-ciri produktif ini dapat diartikan bahwa bahasa itu menghasilkan secara terus-menerus. Seperti dari huruf alfabet yang kita kenal, itu hanya berjumlah 26 huruf dan itu terbatas. Dari 26 huruf alfabet itu, kita bisa membentuk kata maupun kalimat yang banyak sekali bahkan tidak terhingga. Yang kedelapan ada bervariasi. Bahasa itu bervariasi, artinya bahasa memiliki berbagai bentuk dan ragam. Ragam bahasa dapat berupa bahasa formal, baku, bahasa non-formal atau tidak baku. Bahkan sekarang banyak orang yang juga mengenal bahasa gaul seperti caper atau bucin atau bahasa gaul yang lainnya. Yang kesembilan ada dinamis. Bahasa bersifat dinamis artinya bahasa akan mengikuti dan menyesuaikan perubahan sesuai zaman. Yang ke-10 ada manusiawi. Bahasa bersifat manusiawi artinya bahasa itu hanya digunakan oleh manusia. Materi selanjutnya adalah fungsi dari bahasa. Fungsi bahasa secara umum adalah untuk berkomunikasi dengan orang lain. Sedangkan fungsi bahasa secara khusus dikemukakan oleh Vino Shero. Itu ada 5 fungsi. Yang pertama ada personal, yaitu fungsi bahasa untuk menyatakan diri kita sendiri. Yang kedua ada interpersonal, yaitu fungsi bahasa untuk membina hubungan atau menjalin hubungan dengan orang lain. Yang ketiga ada direktif, yaitu fungsi bahasa untuk mengatur orang lain atau bisa dibilang memerintah orang lain. Sebagai contoh, misalnya saya ingin memerintahkan teman saya untuk mengambilkan air minum. Tolong ambilkan air minum saya di sana, maka teman yang saya perintahkan akan mengikuti
apa yang saya bicarakan. Dia akan mengambilkan air minum itu, seperti itu. Yang keempat, ada referensial, yaitu fungsi bahasa sebagai acuan saat kita membicarakan suatu objek. Contoh saja, misalnya kita sedang membicarakan dan menjelaskan tentang hewan sapi. Walaupun kita sedang menjelaskan tentang sapi, tetapi tidak perlu harus ada sapinya di sini. Kita bisa membayangkannya sendiri bagaimana sapi itu. Tidak perlu harus ada hewan sapi di sini saat kita membicarakan tentang sapi, seperti itu. Yang kelima ada imajinatif, yaitu fungsi bahasa untuk membentuk karya sastra seperti novel, cerpen, dan puisi. Untuk memperdalam pembelajaran tentang bahasa, kita perlu tahu apa itu linguistik. Linguistik adalah ilmu yang menjadikan bahasa sebagai objek kajiannya. Linguistik sendiri memiliki cakupan yang sangat luas. Banyak sekali bidang ilmu yang ada di dalam linguistik. Demikian materi yang telah saya sampaikan. Saya mohon maaf bila ada kekurangan ataupun kesalahan kata maupun kalimat yang saya ucapkan tadi. Saya berharap materi yang saya jelaskan tadi dapat kalian pahami dan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Saya sangat berterima kasih kepada Ibu Dr. Nur Cahaya MPD yang telah mengajarkan kami tentang materi hakikat dan fungsi dari bahasa. Saya juga berterima kasih kepada kalian semua atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.